tuntaskan dugaan korupsi oligarki yang melibatkan mantan Presiden Jokowi dan keluarga, antara lain kasus-kasus Blok Medan, kuota haji, denda kebakaran hutan Sumatera, PSN 2, dan lain-lain. Yang ketiga, tuntaskan dugaan skandal korupsi Asabri, Jiwasraya, dan ekspor CPO yang menyandera pimpinan Partai Golkar dalam upaya mantan Presiden Jokowi ingin membajak Partai Golkar. Kemudian juga soal pengadaan bus Transjakarta, maka sudah ada korban kepala dinasnya. Soal korupsinya Jokowi di tingkat provinsi. Nah, ketika jadi presiden lebih gawat lagi, lebih ganas lagi. Di situ juga terkuak banyak hal. Hampir semua menteri-menteri yang diproses gitu kan, baik oleh KPK maupun oleh Kejaksaan, selalu mengaitkan dengan setoran-setoran ke Jokowi. Kami ucapkan terima kasih atas penerimaan dari KPK pada kami rombongan dari Gerakan Berut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR). GMKR adalah suatu gerakan moral, gerakan perjuangan rakyat, di mana merupakan wadah dari berbagai kelompok civil society, beberapa kelompok pergerakan rakyat bergabung di GMKR ini. Nah, sehubungan dengan ulang tahun Veteran Nasional tahun 2026 dan menyambut Hari Kemerdekaan kita tahun 2026 yang ke-81, nah kami mengadakan suatu kegiatan aksi konvoi kebangsaan. Tadinya aksi konvoi kebangsaan itu kami melalui berbagai tempat institusi yang kami perlu koreksi. Jadi yang pertama ke Mabes Polri, kemudian ke Dasmen. Kenapa di Dasmen? Karena itu juga sumber kekacauan dari negeri ini, yaitu telah mengeluarkan surat keterangan penyetaraan Gibran, yang sebenarnya surat penyetaraan itu tidak sah karena tidak sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Harusnya surat keputusan, dan juga itu mungkin tidak melihat ijazahnya sehingga kok bisa disetarakan dengan ijazah SMK ya. Dan kebetulan beberapa teman-teman sudah melakukan kunjungan ke Singapura maupun ke Sydney. Ternyata ke Sydney itu kan cuma kursus bahasa. Ternyata itu pun katanya yang satu kelas sama dia tidak pernah masuk. Ini kenapa kami di Dasmen ya, Mas. Kemudian dari Dasmen kami rencananya mau ke MK masalah putusan 90 yang kita ketahui cacat hukum, cacat konstitusi. Karena paman Gibran, paman Usman, ya itulah yang telah memanipulasi keputusan MK nomor 90 sehingga Gibran bisa maju. Nah, selanjutnya kami rencana mau ke Gibran, kantor Wapres. Ya kami ingin mereka sampaikan ke Mas Gibran supaya lebih mundur aja lah daripada dimajukan. Karena Anda itu tidak sah menjadi wakil presiden dan tidak mumpuni menjadi pejabat negara, apalagi setinggi sebagai orang kedua di negara ini. Kemudian yang terakhir ke KPK. Tapi karena sehubungan dengan arahan dari keamanan, kami hanya ke Pulsi, Mabes Polri tadi sudah kami lakukan, dan kemarin sekarang ke KPK. Dan ini pada kesempatan ini kami menyampaikan pernyataan sikap dari GMKR secara resmi kepada pimpinan KPK. Nanti sebelumnya kami akan bacakan pernyataan sikap pada Ketua Komisi KPK. Jadi izin saya bacakan ya Pak, biar bisa didengar semua. Pernyataan sikap nomor 003 GMKR Nasional 2026. Gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Tagline-nya adalah KPK harus menjadi milik rakyat. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merampas uang negara, merampas hak rakyat, dan menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. KPK lahir dari amanat reformasi 1998 untuk memberantas korupsi secara independen, profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. GMKR menilai bahwa pemberantasan korupsi hari ini masih jauh dari harapan rakyat. KPK tidak boleh menjadi alat kekuasaan, alat politik, ataupun tameng
bagi kepentingan oligarki. Atas dasar hal tersebut, GMKR menyatakan sikap sebagai berikut. Pertama, kembalikan KPK pada amanat reformasi. KPK harus independen dan bebas intervensi kekuasaan partai politik maupun oligarki. Kemudian kedua, tuntaskan dugaan korupsi oligarki yang melibatkan mantan Presiden Jokowi dan keluarga. Antara lain kasus-kasus Blok Medan, kuota haji, denda kebakaran hutan Sumatera, PSN 2 dan lain-lain. Yang ketiga, tuntaskan dugaan skandal korupsi Asabri, Jiwasraya dan ekspor CPO yang menyandera pimpinan Partai Golkar dalam upaya mantan Presiden Jokowi ingin membajak Partai Golkar. Yang keempat, menuntut Presiden Prabowo memilih ulang pimpinan KPK saat ini, mengingat proses pemilihannya telah melanggar putusan MK nomor 122/PUU/2022. Kelima, menuntut pemerintah dan DPR untuk memulihkan pelemahan KPK yang telah dilakukan dengan menetapkan Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019, mengembalikan kepercayaan masyarakat melalui reformasi internal yang nyata, bukan sekedar slogan atau pencitraan. Dan terakhir yang keenam, mendesak Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi segera disahkan dalam rangka memiskinkan koruptor untuk memberikan efek jerah. Jakarta, 10 Agustus 2026, gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat, Presidium Nasional ditandatangani Mayor Jenderal TNI Purnawan Sunarko dan hadir. Kemudian Muhammad Saididu, kebetulan operasi mata, beliau tidak bisa hadir. Yang selanjutnya ditandatangani oleh Bapak Marwan Batubara sebelah saya. Kemudian Laksma Purnawan Muriono Aldin, saya sendiri. Kemudian Bapak Rizal Fadilah, tanda tangan, Pak Rizal. Kemudian Komjen Pol Ugroseno, sementara ada di rumah Pak. Demikian pernyataan sikap bisa saya sampaikan, kami sampai secara resmi kepada Bapak. Dan mudah nanti Bapak bisa mendengar aspirasi dari teman-teman secara lisan. Baik. Ya, mungkin ada ini ya, ada tadi tanda terima ya. Tanda terima. Oh ya, baik. Nanti Baik. Sebelum itu mungkin bisa dari Oke, teman-teman, silakan. biar nanti Bapak yang menyimpulkan baik, ya. Pak Marwan. Marwan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang surat pernyataan sikap ini kami sampaikan kepada KPK, tapi sebetulnya ini juga relevan atau malah lebih relevan misalnya kepada Presiden Prabowo maupun kepada DPR RI. Tapi sekaligus juga kami berharap ini menjadi informasi bagi publik untuk memahami apa sebetulnya yang terjadi. Ya. Misalnya kita menyebutkan tentang pemilihan pimpinan KPK yang ada sekarang. Sebetulnya menurut putusan MK nomor 122 tahun 2022 itu bahwa pimpinan KPK 2004-2009 dipilih oleh Presiden atau panselnya dipilih oleh Presiden 2024-2029. Itu putusan MK. Tapi masalahnya ini tadi, kita bicara soal Jokowi. Jadi biang kerok yang bicara tentang penyelenggaraan negara, kasus-kasus korupsi, termasuk lembaga untuk memberantas korupsi, itu memang bagaimana dikendalikan untuk mengamankan Jokowi dan mengamankan oligarki. Nah, di sini sebetulnya kita berharap dengan surat ini, terutama Presiden itu bisa segera membentuk pansel yang baru untuk memilih pimpinan yang baru. Kemudian juga memproses berbagai kasus yang melibatkan ini, dan saya kira juga relevan untuk KPK melakukan perbaikan internal ke dalam. Nah, yang terakhir, kita juga akan siarkan ini kepada publik supaya paham. Nah, dan saya kira kita memahami juga posisi dari KPK, pimpinan yang ada sekarang ini, toh ini mereka sudah dipilih. Tapi kalau memang mau patuh terhadap konstitusi dan Mahkamah Konstitusi
itu sangat layak kalau mereka sendiri itu mau mengundurkan diri. Ya, lalu juga ada kasus-kasus tadi sudah kita sebutkan berkali-kali. Saya juga ikut dengan teman-teman dari gerakan masyarakat sipil melaporkan tentang Blok Medan, mungkin sudah berapa kali itu termasuk ke sini. Termasuk juga pernah audiensi kepada pimpinan KPK yang lama sebelum yang sekarang ini. Tapi ya memang seperti itulah adanya karena tekanan oligarki itu sangat dominan kepada pemerintah, kepada KPK dan juga kepada lembaga-lembaga lain termasuk Polri. Saya kira itu mungkin tambahannya. Berikutnya Pak Rizal. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang waktu ada laporan OCCRP, ya, Organized Crime and Corruption Reporting Project itu, saya dan teman-teman datang juga ke KPK, gitu ya. Waktu itu harapannya supaya KPK merespon, itu sinyal dunia. Sinyal dunia tentu belum berbasis data, hanya reporting jurnalis misalnya. Tentu kita punya kewajiban gitu kan, yang menerima informasi itu melakukan tindak lanjut. Maka kami pada waktu itu menyampaikan gitu kan, juga desakan lah untuk adanya KPK melangkah atas informasi skala dunia itu. Pak Jokowi sebagai orang yang dituduh dan diduganya kan sebagai koruptor tingkat dunia ya, cukup meluas lah informasinya. Nah kemudian ternyata juga kita kaji lebih dalam, betul saja itu indikasinya cukup kuat. Sejak mulai menjadi wali kota itu berita tentang korupsinya Jokowi itu sudah tersebar, baik itu soal pendidikan, dana pendidikan di Surakarta, BPMKS waktu itu, terus juga penjualan aset tanpa persetujuan DPRD, tanpa lelang, berapa nilainya, itu tentang Hotel Maliawan di Tawangmangu, itu juga sangat kuat indikasi korupsinya di tingkat saat dia menjadi wali kota, belum yang lain-lain. Kemudian ketika jadi gubernur, juga soal dana pendidikan dimasalahkan, gitu kan. Kemudian juga soal pengadaan bus Transjakarta, bahkan sudah ada korban kepala dinasnya. Soal korupsinya Jokowi di tingkat provinsi. Nah, ketika jadi presiden lebih gawat lagi, lebih ganas lagi. Di situ juga terkuak banyak hal. Hampir semua menteri-menteri yang diproses gitu kan, baik oleh KPK maupun Kejaksaan, selalu mengaitkan dengan setoran-setoran ke Jokowi. Berarti nama Jokowi ini selalu terkait gitu kan. Belum COVID-19 yang tidak bisa dipertanggungjawab sebagai perdata pidana tata negara gitu kan, yang kemudian dikoreksi oleh putusan MK gitu, bahwa itu nggak benar. Tapi itu sudah berjalan gitu. Bahkan kita juga menduga bahwa yang sekarang ketemu juga gitu kan, dana itu ada hubungan dengan dana COVID-19 gitu di masa Jokowi gitu. Jadi berikutnya lebih bisa kita koreksi banyak sekali gitu penyimpangan ketika menjadi presiden. Bahkan kita bisa membaca Pak gitu bahwa kelilingnya tidak terbatasnya dana yang dimiliki itu kan udah menjadi terpublikasi. Padahal seorang presiden berapa gitu kan pendapatan normalnya per bulan, tapi dia disebut kekayaannya sudah tidak bisa dihitung lagi gitu. Saya kira ini sudah menjadi sinyal dan menjadi bagian harus mulai ada kepekaan dari lembaga-lembaga pemeriksa gitu, untuk KPK gitu kan, BPK, PPATK itu mulai bergerak. Yang justru kita aneh sebagai rakyat ini, kok tidak tersentuh Jokowi ini gitu ya, seperti masih seperti lenggang kangkung kemana-mana bebas gitu. Padahal seharusnya itu sudah masuk kualifikasi peminta keterangan, terperiksa dan seterusnya. Sudah banyak pernyataan publik, ayo tangkap dong, adili dong Jokowi gitu kan. Bahkan sudah sampai kepada kalau itu korupsinya di saat-saat krisis seperti COVID-19, hukumannya mati itu gitu. Itu kan sudah deras sekali suara itu. Jadi maksudnya mungkin Pak, sekarang bukan berarti bahwa Pak Jokowi sudah turun dari
jabatan presiden justru kesempatan baik gitu dengan tidak terhambatnya birokrasi formal itu untuk bisa melangkah. Ya mudah-mudahan lah harapan kami itu kan KPK, BPK, PPATK bisa melakukan satu langkah bersama mulai gitu Pak Jokowi sentuh gitu, karena ini adalah tuntutan rakyat, tuntutan masyarakat yang tidak boleh kita takut untuk melakukan itu. Saya kira ini tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.